Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Astuti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar filsafat pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, landasan filsafat. Yang ketiga, manfaat filsafat. Yang keempat, tujuan filsafat. Yang kelima, ciri-ciri filsafat. Langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Pengertian filsafat menurut para ahli. Al-Syaibani, filsafat pendidikan yaitu aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Menurut John Dewey, merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Menurut Candler, filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Menurut Hasan Lambulung, adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Landasan filsafat ada 3, yaitu ontologi filsafat pendidikan adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Yang kedua, epistemologi pendidikan. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Yang ketiga, aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori, nilai, dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Manfaat filsafat. Yang pertama, filsafat menolong pendidik. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kelima, filsafat membuat kita lebih kritis. Tujuan filsafat. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri, dan mengkritis suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi. Mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Ciri-ciri filsafat. 1. Universal, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. 2. Radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif.